untuk acara ini yang insya Allah dapat dan mampu menumbuhkan harapan yang hendak dibangun oleh bidang kaderisasi di Muslimah Ahlul Bait Indonesia. Juga salam takzim dan hormat kepada para pengurus Bimbel Muslimah Ahlul Bait Indonesia di seluruh Indonesia, juga kepada para pengurus dan pimpinan cabang Muslimah Ahlul Bait Indonesia di seluruh Indonesia, yang tidak mungkin Al-Fakir sebutkan satu persatu, dan atas kehadiran semua peserta pada malam hari ini, dan semoga kita bisa selesaikan taklif kita pada malam hari ini dengan sebaik-baiknya. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, hari-hari ini kita melihat perkembangan dunia sedemikian rupa, dan kita perhatikan bahwa tindakan manusia terkadang sampai pada taraf yang sedemikian kejam, sedemikian keras dalam perlakukan manusia lain, dalam melakukan penindasan, arogansi, kejahatan, dan penindasan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya terhadap sesama manusia. Tentu ini mendatangkan keprihatinan kita bersama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa manusia hingga sampai seperti itu melakukan kekejaman dan kekejian? Di lain pihak, ada orang-orang yang berjuang dan berusaha mempertahankan keadilan dan perdamaian di muka bumi ini, meskipun dengan risiko yang sangat besar, berujung kepada kematian dan kesahitan mereka. Tapi mereka terus secara konsisten melakukan upaya-upaya perjuangan untuk membela sisi-sisi kemanusiaan. Ini tentu saja mendatangkan tanda tanya di hati kita. Sebetulnya apa yang melatari perbedaan atau disparitas yang sedemikian lebar antara orang-orang yang bertekun di dalam mengabdi kepada jalan keadilan dan kemanusiaan, dan mereka yang juga secara culas selalu melakukan upaya agresi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan dengan melakukan penindasan. Ini tentu saja dilatar belakangi oleh apa yang menjadi cara manusia memandang kehidupan itu sendiri. Oleh karenanya, kita kemudian sampai kepada suatu sisi yang perlu kita kaji pada malam hari ini berkaitan dengan persoalan pandangan dunia dan ideologi. Kita terlebih dahulu harus membedakan apa itu pandangan dunia dan apa itu ideologi. Pandangan dunia biasanya didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan universal tentang alam dan seluruh keberadaan. Seperangkat pemahaman universal tentang alam dan seluruh keberadaan, yaitu bagaimana manusia memandang hidup dan kehidupan ini. Apa sesungguhnya keberadaan ini? Apa sesungguhnya kehidupan ini? Dari mana kehidupan ini dan kemana kehidupan ini akan berujung? Apa sebetulnya tujuan kehidupan dan keberadaan kita di dunia ini? Ini menyangkut worldview atau cara pandang atau weltanjung dari manusia dalam melihat hidup dan kehidupan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang menggayuti pemikiran umat manusia adalah seputar persoalan keapaan kehidupan ini. Yaitu ketika pertanyaan-pertanyaannya adalah tentang latar belakang kehidupan, tujuan kehidupan, dan motivasi dari keberadaan kehidupan ini serta orientasinya. Kemana sebetulnya kehidupan ini mengarah dan dari mana kehidupan ini bermula. Dia berusaha menjelaskan, kalau kita bayangkan halaman buku, maka halaman buku awal, pendahuluannya, dan penutupnya itu menjadi perhatian kita, bukan hanya isi daripada buku yang ada di hadapan kita. Malah
persoalan latar belakang, pendahuluan dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang sangat fundamental untuk melihat isi buku hari ini atau bagian buku ini. Demikian juga penutup dari buku itu, ujung atau halaman terakhir dari buku itu mengandungi nilai-nilai yang sangat strategis untuk melihat isi buku itu secara keseluruhan. Ini kita katakan sebagai pandangan dunia, yaitu cara kita memandang dunia, cara kita memandang kehidupan. Nah, pandangan dunia atau cara kita memandang kehidupan itu menentukan terhadap ideologi yang kita bangun di atasnya. Jadi, ketika kita mengetahui dunia ini sebetulnya apa, maka kita kemudian memikirkan konsekuensi-konsekuensi dari keberadaan kita di dunia ini. Ini yang kita sebut sebagai ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi adalah seperangkat keyakinan universal juga. Bukan tentang apa kehidupan ini, tetapi tentang bagaimana seharusnya kehidupan ini diorientasi. Apa yang seharusnya manusia lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Mana yang penting dan mana yang tidak penting. Apa yang harus dipilih dan apa yang seharusnya kita kesampingkan dalam kehidupan ini. Ini kita kenal sebagai ideologi, yaitu keniscayaan-keniscayaan hidup. Kebagaimanaan seharusnya kehidupan ini diatur dan diorientasi, ditujukan, diarahkan. Kemana kehidupan ini harus diarahkan. Ini kita sebut sebagai ideologi. Nah, seperti dikatakan oleh Ustadz Hayati tadi dengan mengutip dari suatu ayat Al-Qur'anul Karim, maka kalau kita bayangkan pandangan dunia adalah akar dari suatu pohon. Sementara ideologi itu adalah batang atau cabang daripada pohon itu. Bagian ketiga dari pohon itu adalah buah. Nah, buah itu adalah perilaku, sistem perilaku yang harus manusia pilih dalam kehidupan ini. Jadi tindakan manusia itu dilatar belakangi oleh ideologi seseorang. Dan ideologi itu dipengaruhi oleh pandangan dunia seseorang. Oleh karenanya, kita bisa memahami beragam keberadaan pandangan dunia di kehidupan kita sekarang ini. Taruhlah ketika kita katakan pandangan dunia Islam itu adalah tauhid. Pandangan dunia ilahi adalah tauhid yang mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari yang satu dan akan kembali kepada yang satu. Ini pandangan dunia ilahiyah, yaitu ketika kita melihat bahwa alam ini berporos satu dan bermuara kepada yang satu. Kita berasal dari yang satu dan akan kembali kepada yang satu yang kita katakan sebagai Tuhan. Ini pandangan dunia tauhid. Nah, apa ideologinya? Ideologinya adalah keniscayaan-keniscayaan karena kita memandang kehidupan ini berkutub satu dan bermuara kepada yang satu. Ya, berasal dari yang satu dan akan kembali kepada yang satu. Bisa kita katakan karena kita berasal dari yang satu dan akan kembali kepada yang satu, maka keniscayaan-keniscayaan yang harus kita pilih adalah menyembah, mengabdi, mengorientasi kehidupan, menunjukkan kehidupan kepada yang satu itu. Melaksanakan perintahnya, mematuhi perintahnya, memilih pilihan berdasarkan pilihan-pilihannya. Ini yang kita katakan sebagai ideologi. Dan itu adalah Islam. Islam yang mengajarkan tentang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan dunia kita adalah tauhid dan Islam adalah ideologi kita. Dari ideologi Islam itu kemudian muncul sistem perilaku yang kita sebut sebagai aturan hidup yang kita kenal dalam bahasa agama kita sebagai syariat. Yaitu ketika seseorang mengimplementasikan nilai penghambaan, maka dia melakukan sholat, maka dia melakukan puasa, maka dia melakukan pengabdian sosial, maka dia melakukan khidmat sosial. Karena Allah menyuruh dia untuk berlaku adil,
maka dia akan melakukan perlawanan terhadap kezaliman, membela mereka yang tertindas, menciptakan sistem keadilan di muka bumi dan seterusnya. Ini adalah keniscayaan-keniscayaan yang muncul dari apa yang kita sebut sebagai ideologi Islam. Yang ideologi Islam itu berdiri di atas landasan tauhid. Sebagai perbandingan, kalau kita melihat pandangan dunia materialisme, materialisme itu adalah pandangan dunia, maka di atasnya muncul ideologi-ideologi. Contoh, ideologi kapitalisme. Pandangan dunia materialisme mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari materi dan akan kembali kepada materi. Itu adalah pandangan dunia materialisme. Ideologi yang muncul adalah kapitalisme. Karena segala sesuatu berasal dari materi dan akan kembali kepada materi, maka orientasi kehidupan kita semestinya adalah mengejar kepemilikan atas nilai-nilai material tersebut, ya, memperbesar modal, memperkaya diri, mengeksploitasi alam untuk memperkuat kepemilikan kita, memperbesar modal kita, kapital kita. Itu adalah ideologi kapitalisme. Dan materialisme tidak hanya menghasilkan satu ideologi, bukan hanya kapitalisme yang muncul dari materialisme itu. Ada ideologi, misalnya ideologi hedonisme. Karena pandangan dunianya yang mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari materi dan akan kembali kepada materi, maka ideologi yang harus kita pegang adalah ya mencari kenikmatan sebesar-besarnya. Begitupun kalau ideologinya adalah Marxisme, misalnya, dia juga lahir dari rahim yang satu, kapitalisme. Maka Marxisme mengatakan karena alam ini berasal dari materi dan akan kembali kepada materi, maka yang harus dilakukan dalam sistem kehidupan adalah pemerataan kepemilikan. Ya, setiap manusia harus memiliki akses yang sama terhadap kekayaan alam. Ini adalah ideologi Marxisme. Dan ideologi-ideologi yang lain yang hari ini banyak bertumbuh, ya, seperti misalnya postmodernisme. Ideologi postmodernisme mengajarkan bahwa kita nggak perlu mencari hal-hal yang bersifat fundamental dalam kehidupan ini. Tujuan hidup dan sebagainya itu nonsen. Hal-hal yang sifatnya fundamental, ya kan, asas kehidupan, makna kehidupan itu tidak ada. Yang ada adalah penampilan. Yang ada adalah kulit. Yang ada adalah hal-hal yang bersifat artifisial. Apa yang bisa manusia rasakan itu saja yang ada. Sementara yang tidak bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba dan seterusnya, itu ada sesuatu yang tiada. Itu yang nonsen. Jadi tidak perlu diperhitungkan hal-hal yang semacam itu. Ini adalah ideologi postmodernisme yang muncul dari rahim yang sama, yaitu materialisme. Jadi materialisme ini memiliki banyak anak, ya, baik kapitalisme, marxisme, hedonisme, postmodernisme, dan isme-isme lain yang muncul belakangan dan seterusnya. Ini adalah ideologi. Mudah-mudahan perbandingan ini menjadi jelas. Kalau Islam pandangan dunianya adalah tauhid dan ideologinya adalah Islam itu sendiri, maka materialisme itu adalah pandangan dunia yang ideologinya adalah macam-macam itu tadi. Ya, mungkin sebagai gambaran yang dari ideologi ini kemudian muncul tindakan, mungkin bisa ditampilkan, ya, bisa dilihat nanti di share screen yang akan segera ditunjukkan supaya lebih mudah melihat urutan-urutannya. Silakan. Baik, ini adalah saya kutipkan dari pembahasan yang dilakukan oleh Syahid Murtada Mutahari, ya, dalam buku beliau Pandangan Dunia Tauhid. Bisa nanti diakses atau dibaca di buku itu.
Tapi di sini hanya hendak memberikan gambaran secara global ya tentang apa itu pandangan dunia dan apa itu ideologi. Pandangan dunia adalah cara seseorang memandang hakikat wujud. Jadi bagaimana dia melihat hakikat wujud itu adalah pandangan dunia seseorang. Pandangan dunia adalah cara seseorang memandang hakikat wujud, Tuhan, manusia, dan tujuan hidup. Sementara ideologi adalah sistem nilai praktis yang lahir dari pandangan dunia. Jadi sistem nilai, ya, dasarnya atau kalau kita ibaratkan bangunan, fondasinya itu adalah pandangan dunia. Sedangkan bangunan yang berdiri di atasnya itu adalah ideologi. Oke. Kemudian perilaku adalah tindakan nyata hasil dari ideologi yang dianut. Jadi perilaku itu muncul dari ideologi seseorang. Kalau kita bisa bagi, maka pandangan dunia itu adalah teori kehidupan. Sementara perilaku itu adalah hal yang bersifat praktis. Nah, ideologi itu kita katakan sebagai sesuatu yang bersifat praksis. Jadi dia turunan dari hal yang teoritis, tapi dia belum menuju kepada sesuatu yang praktis. Jadi dia perantara. Ya, ideologi itu perantara antara pandangan dunia dengan tindakan manusia atau perilaku manusia. Baik, kita lanjutkan pada tabel ringkasannya itu. Pandangan dunia itu adalah apa hakikat wujud ini, keberadaan ini apa, dari mana kita datang, kemana kita pergi. Ya, dia bersifat teoritis, bersifat falsafi, yaitu menjelaskan realitas tauhid, keadilan Tuhan, hari akhir, dan seterusnya. Manusia berasal dari mana dan akan kemana, dan sekarang ini di mana, dan seterusnya. Itu adalah pembahasan tentang pandangan dunia. Sementara ideologi adalah apa yang seharusnya kita lakukan. Untuk apa kita hidup? Dia bersifat praktis, normatif. Jadi praktis normatif dia tidak benar-benar praktis, tapi merupakan turunan dari sesuatu yang dia pahami sebagai apa. Jadi keniscayaan. Kemudian dia mengarahkan pada tindakan. Jadi belum tindakan. Ideologi itu belum tindakan, tapi cara bersikap kita. Ketika kita melihat apa yang semestinya kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya, bersifat pembahasan tentang keadilan sosial, amar ma'ruf nahi mungkar, perjuangan melawan kezaliman, ini harus dilakukan, ini seharusnya tidak dilakukan. Jadi masih pilihan-pilihan kehidupan, meskipun dia tidak benar-benar tindakan. Sementara perilaku adalah sistem hidup. Bagaimana kita hidup sehari-hari. Jadi praktik nyata dari ideologi. Jadi sholat, jihad, kemudian sedekah, hijab, kejujuran, aktivitas sosial, khidmat sosial, dan seterusnya itu ada perilaku-perilaku yang muncul dari ideologi. Jadi ada 3 tingkat itu tadi, pandangan dunia, ya, menurunkan ideologi, dan ideologi itu menurunkan perilaku atau tindak. Ini pada bagian ketiga, skema hierarkisnya seperti itu. Jadi pandangan dunia itu melahirkan ideologi, sementara ideologi itu mengarahkan perilaku dan sistem hidup manusia. Contoh nih, supaya lebih praktis bisa kita lihat. Pandangan dunia mengatakan manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki tanggung jawab moral. Dan kita melihat kehidupan seperti itu. Bahwa kehidupan ini diciptakan oleh Tuhan dan manusia itu memiliki tanggung jawab. Banyak sekali tanggung jawab termasuk tanggung jawab moral. Maka ideologinya mengatakan, ya, Islam yang mengatakan manusia harus menegakkan keadilan sebagai perintah ilahi. Karena dia harus bertaat kepada perintah Tuhan, maka dia harus melaksanakan perintah-perintah Tuhan itu. Menegakkan keadilan salah satunya. Maka perilakunya adalah aktif melawan kezaliman.
membantu kaum lemah, mendirikan sholat, dan menjauhi kemungkaran. Ini konklusi yang kita ambil dikutip dari Syahid Murtado. Ini bagian dari yang kita katakan pandangan dunia menurunkan ideologi dan ideologi menurunkan atau melahirkan tindakan praktis dalam kehidupan ini. Jadi setiap perbuatan memiliki latar belakang, yaitu apa yang manusia itu pilih dalam kehidupan ini. Dan apa yang manusia pilih dalam kehidupan ini itu dipengaruhi oleh cara memandang dia terhadap kehidupan itu sendiri. Kalau dia merasa dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bahwa segala sesuatu ada penciptanya, bahwa manusia tidak boleh hanya memilih pilihan berdasarkan ikhtiarnya sendiri, dan dia harus lebur bersama ikhtiar atau pilihan Tuhan, maka ideologinya adalah bagaimana dia berusaha untuk menyembah dan melayani Tuhan, menaati perintah-perintah Tuhan seputar persoalan keadilan, seputar persoalan kemanusiaan, dan seterusnya. Dan wujud nyata dari ideologi itu adalah tindakan yang dia lakukan, yang dia pilih dalam kehidupan ini. Maka dengan demikian tidak cukup klaim seseorang kalau dia beragama. Kadang agama sebagai suatu ideologi itu dilatar belakangi oleh pandangan dunia yang keliru, tidak konsisten berdasarkan pandangan dunia tertentu. Bisa saja dia beragama Islam, tapi yang melatar belakangi tindakan dia adalah cara pandang dia yang materialistis. Ya, jadi klaim ideologis sebagai pemeluk Islam itu tidak cukup ketika yang melatar belakangi pilihan-pilihannya adalah pandangan bahwa yang penting itu adalah kehidupan material. Ini yang menjadikan bahwa persoalan beragama itu memerlukan kejujuran. Apakah pilihan-pilihan dia untuk melakukan tindakan yang disahkan oleh agama itu dilatar belakangi oleh motivasi yang benar seputar persoalan ketuhanan, keberadaan, dan seterusnya. Ya, dalam terminologi agama kita, apakah kita melakukannya berdasarkan pilihan-pilihan Tuhan atau tidak, itu kita katakan apakah seorang melakukan tindakan itu ikhlas ataukah tidak. Ikhlas adalah ketika dia berorientasi dalam melakukan tindakan itu kepada pilihan-pilihan Tuhan, pilihan-pilihan Allah Subhanahu. Menampilkan tindak. Silakan Ustadz, suaranya agak diperbesar Ustadz Afwan. Baik, oke. Ya, Afwan tadi ditutup karena harus membaca dan membalikkan HP, ya. Kita lanjutkan. Ya, jadi pandangan dunia mempengaruhi ideologi seseorang dan ideologi itu mempengaruhi perilaku atau tindakan seseorang. Jadi kembali bahwa boleh jadi seseorang berideologi Islam, tapi pandangan dunianya adalah materialisme. Ketika dia melakukan sesuatu dengan motif dan dasar adalah dasar materialisme, yaitu memilih pilihan berdasarkan kepentingan-kepentingan dunianya dan seterusnya. Jadi tidak cukup seseorang untuk mengklaim diri memiliki suatu agama. Saya beragama Islam, kemudian seluruh tindakannya didasarkan pada pandangan dunia tauhid yang dia klaim sebagai pandangan dunia melatar yang menjadi dasar dari ideologi yang dia pilih. Inilah makanya penting bagi kita untuk senantiasa kembali kepada kesadaran diri kita dalam setiap tindakan. Dan oleh karenanya syariat kita mengajarkan agar kita selalu berada pada posisi dan kondisi yang benar-benar lurus di dalam pilihan pandangan dunia kita. Jadi perintah-perintah sholat dan seterusnya itu adalah bentuk shortcut, ya. Jadi kita dikembalikan kepada kesadaran ilahiyah. Di tengah kesibukan kita harus melakukan sholat supaya kita memutus rantai kesibukan kita dan kembali kepada orientasi kehidupan kita yang benar, bahwa sebetulnya orientasi kehidupan kita itu adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya melaksanakan kegiatan berdasarkan
rutinitas, ya, tanpa nilai kesadaran. Itu yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya, kesadaran ilahiyah seperti itu harus selalu hadir dalam kehidupan kita supaya orientasi kehidupan kita menjadi lurus dan memiliki akar dan kekuatan yang dahsyat. Ya. Karena nanti kita akan bahas lepas ini nilai-nilai yang dapat kita raih dari pandangan dunia tauhid manakala itu menjadi basis bagi tindakan kita dalam kehidupan keseharian. Said Mutahari menyebutkan beberapa kelebihan pandang dunia tauhid kalau dibandingkan dengan pandangan dunia yang lain. Ya, di antaranya beberapa hal yang patut kita sebutkan. Yang pertama bahwa pandangan dunia tauhid itu memberi makna bagi kehidupan manusia. Ya, menafikan bahwa kehidupan ini sia-sia, kehidupan ini kebetulan, kehidupan ini tidak ada tujuannya, kehidupan ini adalah kekosongan, tuna makna, nggak perlu mengorientasi pada makna-makna tertentu, sudah kerjakan apa yang ada, kerjakan, laksanakan. Kita harus pasrah kepada ketentuan waktu, ketentuan zaman. Kita nggak usah dan tidak perlu mengubah orientasi alam atau orientasi lingkungan atau masyarakat. Biarkan mereka berjalan dan mempengaruhi diri kita dan kita memilih berdasarkan pilihan-pilihan mereka. Kita lebur saja begitu. Nah, ini seperti yang dikatakan kita mengalir saja ya. Ya, mengalir nanti menuju kepada kehancuran diri kita karena kita tidak membangun makna yang benar dari kehidupan ini. Nah, tauhid itu memberi kepada kita inspirasi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki rencana dengan kehidupan ini. Memiliki tujuan menciptakan segala sesuatu itu dengan tujuan tanpa kesia-siaan. Tuhan tidak mungkin menciptakan segala sesuatu itu hanya dengan permainan. Lalu diingatkan seperti itu bahwa kehidupan ini memiliki makna yang sangat berarti kehadiran kita di dunia ini. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia. Dan di antara manusia itu kita dipilih yang sedikit untuk percaya kepada Tuhan dan memiliki orientasi ilahi dalam kehidupan kita. Ini adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi seseorang yang berkeyakinan tauhid maka dia akan memiliki makna dalam kehidupannya. Dia akan merasa bahagia meskipun didera oleh beragam kesulitan dan seterusnya. Tapi karena dia percaya kepada rencana Allah Subhanahu wa taala, maka dia membangun dalam dirinya itu bahwa kehadirannya di dunia ini tidaklah sia-sia. Ya, seperti kalau kita lihat apa yang terjadi di Gaza hari ini kan menunjukkan sedemikian kuatnya orang-orang ini. Nah, sampai orang-orang di luar Islam atau masyarakat di Barat itu takjub melihat kekuatan motivasi orang-orang Gaza itu. Ya kan? Mereka tunduk kepada seolah-olah pilihan Tuhan, ya kan? Dan mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa ketika menghadapi musibah. Mereka selalu menyebut Tuhan, kembali kepada takdir Tuhan, dan seterusnya. Dan mereka tidak tenggelam dalam keputusasaan. Bahkan mereka merasa itu pilihan-pilihan Tuhan bagi diri mereka dan mereka ridho dengan yang ada ya. Sehingga orang-orang Barat banyak kembali kepada Islam, mempelajari Al-Quran, dan seterusnya. Mengapa bangsa yang sedemikian ditindas, sedemikian kejam, diperlakukan sedemikian luar biasa biadabnya, tapi tetap memiliki orientasi kehidupan yang menguatkan mereka. Kemudian yang kedua, manfaat pandangan dunia tauhid adalah melahirkan tanggung jawab. Bahwa kehadiran dia di muka bumi ini memiliki misi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia dicipta untuk menjalankan misi yang tadi dikatakan Ustaz Hayati sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dia harus memakmurkan bumi, dia harus menciptakan keadilan. Dia mengorientasi kehidupannya untuk bertanggung jawab
dia memiliki rasa bertanggung jawab, bahwa dia memiliki taklif, bahwa dia memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan ini. Dia tidak boleh hanya sentrisme pribadi, tetapi tidak melihat orientasi ketuhanan. Karena ketika orang lebur dalam tauhid, maka dia sudah tidak akan melihat dirinya lagi. Di hari-hari ini kita lihat dalam menuju Damaskus, ya, perjalanan sudah memasuki Damaskus, dan hari-hari ini adalah hari-hari yang paling berat bagi Sayyidah Zainab dan anggota keluarga Rasulullah SAW, para serikan di Karbala, karena tekanannya bukan hanya fisik, ya. Kalau pulang dari Karbala itu pukulan dan seterusnya yang sangat luar biasa, tapi ketika memasuki Damaskus, maka tekanan psikologisnya sungguh sangat besar. Penghinaan, cacian, dan seterusnya. Lemparan-lemparan air panas, apa dan seterusnya dari atap itu, bukan air panasnya yang mungkin mendatangkan penderitaan bagi para tawanan keluarga Nabi SAW, tapi bentuk penghinaan itu, ya, menghina para wanita atau hormat ini menjadi seolah-olah makhluk yang tidak berharga. Ini tekanan yang sangat besar, sehingga misalnya kemudian Sayyidah Ruqayyah alaihissalam, ya, sampai menemui Tuhannya di hari-hari ini, karena begitu beratnya tekanan yang diderita oleh keluarga suci Nabi. Kemudian pandangan dunia tauhid itu juga melahirkan semangat dan idealisme. Karena orang yang berpandangan dunia tauhid melihat kesempurnaan adalah tujuan kehidupan ini. Dan mereka melihat arah yang membentang jauh ke depan. Bahwa mereka tahap demi tahap harus menjalani kehidupan ini. Bahwa kehidupan ini tidak hanya berhenti di dalam kehidupan dunia. Mereka melihat bahwa ketika mereka berada di rahim ibunya, mereka diciptakan mata, telinga, paru-paru, jantung, dan seterusnya. Tapi sebetulnya semua itu tidak diperlukan oleh bayi yang ada dalam janin ibunya. Karena mereka semua dilayani asupannya oleh sang ibu melalui plasenta, ya, tali pusar yang menghubungkan dia dengan sistem pernafasan, sistem pencernaan, ya, sistem getah bening, sistem peredaran darah dengan ibunya semuanya. Tapi kenapa bahan-bahan itu diciptakan di dalam kandung ibu? Ini terjawab ketika dia lahir ke dunia, dan ketika tali pusarnya diputuskan, maka semua fungsi yang tadinya tidak ada pada mata, telinga, jantung, dan seterusnya, maka ketika dia lahir ke dunia, semua fungsi-fungsi itu berjalan. Nah, begitupun dia melihat alam dunia ini, bahwa alam dunia ini bukan di sini orientasinya, tapi orientasi menuju pada stase kehidupan selanjutnya, yaitu apa? Kehidupan dengan citra kehidupan ruhani. Mereka memerlukan mata, meskipun bukan mata seperti mata di dunia, telinga, meskipun bukan seperti telinga di dunia, hati, meskipun bukan hati seperti di dunia. Dan mereka harus mempersiapkan segenap organ-organ itu di dunia ini, agar mereka mampu menjalani kehidupan nantinya dengan kemudahan, bukan dengan kesulitan. Ini adalah proses perjalanan insan menuju pada kesempurnaan. Orang yang belajar dan yakin dengan pandangan dunia tauhid, maka dia akan memiliki semangat bergerak, menyempurnakan diri menuju pada nilai-nilai idealisme tersebut. Masih cukup ya waktunya? Oke. Oke, lanjutin. Kemudian orang yang berpandangan dunia tauhid itu akan mendorong dia untuk memberikan keadilan di muka bumi ini. Kenapa? Karena dia merasa sama di hadapan Tuhan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama-sama hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun ada manusia suci dan seterusnya, para nabi, para anbiya, para aulia yang menjalankan tugas ilahi, tetapi mereka yakin bahwa mereka juga adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang merasa takut, yang merasa rindu, yang berharap kepada Tuhan,
dan seterusnya seperti itu. Itu yang akan menjadikan mereka berorientasi untuk menegakkan keadilan, ya kesamaan. Dia merasa marah ketika ada sekelompok manusia melakukan penindasan terhadap manusia yang menekan, kan, mengungkung mereka, ya kan, dalam pilihan-pilihan kehidupan, bahkan secara fisik dan seterusnya. Mereka akan melawan penindasan seperti itu. Kalau kita lihat misalnya bagaimana seorang Rachel Corrie, ya, seorang perempuan wanita Amerika Serikat yang masih muda belia itu pada tahun 2023, pada tahun 2003 dia terbang ke Gaza kemudian menjadi aktivis Palestina. Dia malam itu tampak belajar membaca Al-Quran, mengenakan hijab, di seorang ibu Palestina, dan di pagi harinya ketika sebuah bulldozer hendak menghancurkan rumah ibu Palestina itu, dia berdiri di hadapan bulldozer itu dengan mengenakan baju rompi yang terang dan juga menggunakan pengeras suara. Dia memberikan aba-aba agar bulldozer itu mundur, tapi bulldozer itu tidak mundur. Tapi dia tetap tidak bergeming, dia tetap berdiri di situ, dan kemudian bulldozer itu menindasnya, melindas tubuh mungil daripada Rachel. Dan ini diperingati setiap bulan Maret di setiap tahun. Kemarin ini peringatan untuk yang 22 tahun ya syahadah daripada Rachel. Nah, ini kenapa? Karena dia merasa keadilan sedang diusik. Ya. Bahkan ketika itu terjadi di bagian lain dunia. Ya. Ketika dia menjalani kehidupan yang penuh kenikmatan, mungkin di Amerika Serikat, dia tidak merasa nyaman hidup di sana. Dia katakan bahwa Amerika Serikat sudah terlipat dalam lipatan kehidupannya. Sudah tidak berarti lagi bagi dia. Karena dia melihat bahwa seharusnya manusia memperlakukan manusia lain itu secara adil, secara manusiawi, tapi ada agresi terhadap nilai keadilan itu, maka dia melakukan perlawanan, tidak melihat batasan-batasan negara dan seterusnya. Kemudian kelebihan pandang dunia tauhid dibanding pandang dunia yang lain adalah kebebasan spiritual. Kenapa mereka merasakan itu? Karena mereka hanya tunduk kepada Tuhan. Mereka tidak merasa takut, mereka tidak merasa harus melayani orang lain, karena mereka semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karena itu mereka merasakan kebebasan. Kebebasan secara maknawi, bahwa dia dicipta oleh Tuhan sebagai makhluk yang mulia dan kemuliaannya bergantung kepada sejauh mana dia menyembah Tuhannya, maka dia akan memilih pilihan berdasarkan pilihan-pilihan Tuhannya, dan dia lebur dalam pilihan-pilihan Tuhan itu. Sehingga dia merasakan kebebasan, dia tidak pernah merasa takut kepada gangguan, ucapan, ataupun intimidasi dari pihak-pihak lain yang akan mengagresi kehidupannya. Dia menjadi makhluk yang sangat bebas dan sangat luar biasa dalam kebebasannya. Karena puncak tambatannya adalah kesempurnaan yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang bersifat terbatas. Mungkin para aktivis kemanusiaan kalau mengambil nilai manusiawi sebagai ideologi, boleh jadi mereka merasakan tanggung jawab itu, tapi ini terbatas, karena hanya melihat pada lingkup kemanusiaan saja. Sementara orang yang berpandangan dunia tauhid, dia melihat pada lingkup yang tidak terbatas, pada keluasan, pada ketinggian, nilai-nilai adiluhum yang dia persepsikan, yang harus dia kejar, yang harus dia raih dalam hidup dan kehidupan ini. Maka dia akan merasakan kebebasan yang sangat paripurna. Kemudian kekuatan lain dari pandangan dunia tauhid adalah menumbuhkan ketenangan jiwa. Kenapa ketenangan jiwa itu muncul? Karena dia merasa bahwa kendali segala sesuatu itu adalah Tuhan. Kendali segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah merasa takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang beriman itu tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Dia senantiasa menjalani kehidupan ini dengan optimis. Dia tidak pernah merasa takut dengan alam kubur. Dia tidak pernah merasa takut dengan alam akhirat dan seterusnya. Kenapa? Karena semuanya itu adalah perjalanan yang harus dia lalui menuju kepada kesempurnaan. Kematian bukan ketiadaan. Kematian adalah keberadaan juga. Kematian tidak bermakna tiadanya kehidupan. Karena kematian juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Tabarok
Surat Mulk dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kematian itu juga diciptakan. Makanya kematian keberadaan, bukan ketiadaan. Jadi persepsi bahwa kematian adalah ketiadaan kehidupan itu salah. Karena Allah berfirman dalam ayat ini bahwa kematian juga diciptakan. Oleh karenanya Allamah Tabatabai melihat bahwa kematian itu ada perpindahan, transformasi. Kalau Mullah Sadra melihatnya transformasi vertikal menuju kepada nilai kesempurnaan. Ya, ketika hukum kausalitas di dunia ini yang terbatas tidak mampu manusia menuju kepada kesempurnaan yang mutlak, maka harus ada stase kehidupan berikutnya yang akan membawa manusia menuju kepada kesempurnaan mutlak itu. Ini akan menjadikan seorang yang percaya kepada nilai tauhid akan memiliki ketenangan jiwa bahwa segala kendali di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Trump tidak akan pernah mempengaruhi kehidupannya. Netanyahu tidak akan pernah mempengaruhi kehidupannya. Kenapa? Karena ada kekuasaan yang lebih dahsyat yang mengatasi semua kekuatan-kekuatan yang palsu ini, yang coba mengagresi manusia dan menindas umat manusia. Jadi orang beriman akan melihat segala sesuatu itu dengan cerah, dengan mudah, dengan optimis, dan seterusnya. Maka mentalitas ini sebetulnya mentalitas para syahid. Ya kan? Bagaimana para syahid di Libanon, di Yaman, di Iran, dan seterusnya itu tidak pernah merasakan ketakutan, tidak pernah merasakan pesimisme, kegundahan, dan seterusnya. Karena dia melihat segala sesuatu itu sebagai suatu keindahan. Ini adalah proses transformasi. Bahwa kalau semua manusia mati, manusia semuanya bakal mati. Entah di kamar mandi atau di rumah sakit, mati sama. Tapi mereka memilih kematiannya itu. Memilih pada tempat ketika dia melayani kemanusiaan, membela mereka yang tertindas, yang berarti pula melayani Allah Subhanahu wa taala. Ini pilihan orang-orang beriman, orang-orang yang berpandangan dunia tauhid. Kemudian yang terakhir adalah orang yang bertauhid itu akan melakukan ihsar, akan melakukan altruisme, akan melakukan pengorbanan terus-menerus. Dalam surat Al-Insan kita membaca wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Jadi orang beriman itu karena dia cinta kepada Tuhan, maka dia akan melayani kemanusiaan. Kita lihat misalnya Bunda Zahra alaihissalam, bagaimana beliau di pagi-pagi buta selalu membacakan doa untuk orang-orang tertentu. Beliau memiliki list nama-nama tetangganya yang dibacakan doa oleh beliau satu persatu. Hingga suatu pagi buta, putra beliau Al-Hasan alaihissalam berkata kepada beliau, Bunda, kapan berdoa untuk kami? Kenapa Bunda harus berdoa untuk orang lain yang jauh, yang sedemikian rupa banyaknya? Kata beliau, anakku, ajar sumadar. Putraku, tetangga dulu nak, baru kita. Ini mendahulukan orang lain. Juga dalam peristiwa turunnya ayat itu juga menjelaskan bagaimana beliau beserta anggota keluarga yang lain, Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, bahkan pembantunya Fitoh, kan, selama 3 hari tidak berbuka karena makanan satu-satunya untuk berbuka itu harus diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan tawanan. Jangan kira lagi sahurnya. Mereka bukan tipe seperti kita hari ini yang menyimpan tepung, menyimpan beras di dapur kita. Pasti itu makanan satu-satunya. Jadi makanan satu-satunya yang ada yaitu untuk buka itu. Sahurnya pasti air, bukanya air 3 hari. Kemudian pada hari ketiga Rasulullah SAW melihat mereka seperti burung jatuh dan kehujanan, menggigil kedinginan ketiga-tiganya. Rasul menangis melihat mereka ini dan kemudian turun ayat itu untuk menghibur mereka. Hiburan bagi para pecinta tauhid yaitu, ya kan? Ketika Allah ridho kepada mereka, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala
syukur. Yang mereka lihat itu adalah Tuhan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang seperti ini tidak bisa ditakut-takuti, tidak bisa diselewengkan untuk tujuan-tujuan rendah dalam kehidupan ini. Mereka menuju kepada tujuan yang adiluhung, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengorbanan, dan kita melihat bahwa hari-hari ini juga ya mungkin antum dan antuna sudah sering mendengar dalam ceramah-ceramah di Ayam dan Layali Muharram tentang bagaimana perjuangan Abu Abdillah Husain alaihissalam, dan bagaimana beliau menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga manakala Ali Asghar sudah terpanah lehernya, beliau kemudian menampung darah di lehernya itu dengan tangannya dan kemudian beliau melemparkannya ke langit. Ya Allah, terimalah persembahan yang sedikit ini. Kalau ada sesuatu yang bisa aku berikan, maka aku akan berikan seluruhnya kepadamu. Itu puncak penghambaan sedemikian rupa ketika manusia sudah menghilangkan dirinya di hadapan Tuhan. Orang seperti ini adalah pelayan-pelayan kemanusiaan yang terhebat, yang tidak mungkin diselewengkan dan tidak mungkin ditandingi. Ketika orang memiliki nilai tauhid sedemikian rupa, maka baktinya kepada Tuhan itu akan menjadikan dia secara maksimal berbakti untuk manusia dan kemanusiaan. Ya, kalau orang berbakti kepada manusia lain dengan orientasi nilai kemanusiaan saja, maka itu akan memiliki batasan-batasan. Karena tidak ada kepercayaan kepada alam akhirat misalnya. Tapi orang yang berpandangan dunia tauhid juga akan memiliki pandangan dunia terhadap hal-hal yang bersifat eskatologis atau kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat. Sehingga dia tidak merasa bahwa kematian akan menghalangi dirinya untuk mencapai kesempurnaan. Dia akan justru menjadikan kematian itu sarana bagi dia untuk beranjak menuju kepada nilai kesempurnaan dimaksud. Jadi inilah pandangan dunia tauhid yang manakala kita miliki akan menjadi basis, menjadi akar yang kuat yang menghunjam ke bumi, sehingga batang yaitu ideologi kita itu akan semakin tumbuh membesar dan menguat, dan tindakan yang muncul dari akar dan batang yang kuat itu akan muncul dalam bentuk buah-buahnya yang sangat besar dan sangat manis yang dirasakan oleh umat manusia. Ya, bagaimana pengorbanan Abu Abdillah Husain alaihissalam hari ini dirasakan oleh segenap umat manusia, menginspirasi, menjadi motivasi, melahirkan para pahlawan, melahirkan para pejuang kemerdekaan, melahirkan para pecinta, para perindu yang membuncah kerinduan dan kecintaannya untuk mendekat dan semakin mendekat dengan Abu Abdillah Husain alaihissalam yang melumerkan batas-batas keagamaan, mazhab dan seterusnya. Karena manusia pada dasarnya memiliki fitrah yang sama, memiliki ruh yang sama, memiliki akal yang sama, memiliki hati yang sama. Manakala semua batasan-batasan itu mampu dihancurkan, maka dia akan bergerak menuju nilai kesempurnaan ilahi. Mereka semua adalah para penghamba Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Allah Subhanahu wa taala. Yang kecintaan itu mendatangkan transformasi dan kekuatan. Tidak ada yang melebihi kekuatan cinta. Maka agama kita dan mazhab kita dikenali dengan mazhab atau agama pecinta. Dan cinta memang relasi antara Tuhan dan manusia yang paling kuat. Sehingga selalu istilah-istilah ini diulang-ulang. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Cinta. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum risalul bait wa yutahhirakum tathira. Afwan. Qul as'alukum alaihi ajra ilal mawaddata fil qurba. Cinta lagi. Jadi ini adalah kandungan kekuatan yang dimiliki oleh orang yang memiliki pandangan dunia tauhid, yang akan membangun ideologinya dan kemudian melahirkan tindakan perilaku yang sesuai dengan nilai dan dasar daripada pandangan dunia tauhidnya itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal bagi diskusi kita. Mohon maaf kalau melebihi batas yang sudah ditentukan. Itu saja mungkin lebih dahulu sebelum kita lanjutkan dengan forum tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz pencerahannya. Jadi dapat disimpulkan di sini Allah menciptakan kita dengan tujuan, karena Allah tidak menciptakan suatu makhluk itu sia-sia. Maka kita wajib mensyukurinya dengan menjadi manusia yang bermanfaat dan berorientasi ilahiyah.
sebagai khalifah ilahi di muka bumi, kita harus memakmurkan bumi ini. Jika kita melebur pada keinginan Tuhan, maka kita akan menjadi manusia yang bebas tanpa rasa takut terhadap ancaman apapun. Orang beriman pastinya optimis terhadap dunia ini dan tahu akan tujuan dan makna hidup di dunia ini. Orang bertauhid akan melakukan pengorbanan dalam melayani masyarakat. Kita banyak mempunyai contoh, yaitu seperti Sayyid Hasan Nasrullah, dan pastinya keluarga suci Rasulullah SAW merupakan contoh utama. Tapi di dunia saat ini, seperti Imam Khomeini, Imam Malik Khomeini, Sayyid Hasan Nasrullah, itu merupakan contoh-contoh yang nyata yang ada saat ini. Baik, kita buka tanya jawab, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan ibu-ibu yang ingin disampaikan. Silakan. Ya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana, Bu? Suaranya, di mute dulu, Bu. Di unmute. Iya, Ya, ya. iya, silakan. Ibu Ranawati dari Pimcap Kediri. Silakan, Ibu Jawa Timur. Rahmawati. Iya, silakan. Pertanyaannya apa? Yang akan saya tanyakan, apakah ada individu